wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidil awwalin wal akhirin. Tabarakallahu ta'ala an qallis sahabati Rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Abdullah Ahmad Azizul Hakim dengan nomor induk mahasiswa 191110002, Fakultas Syariah Al-Ahwal Asy-Syahsiyah, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran, Jakarta. Dan perkenalkan, nama saya Iqbal Fikri dengan nomor mahasiswa 191110003, Fakultas Syariah Al-Ahwal Syahsiyah, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran, Jakarta. Oke, teman-temanku yang berbahagia, Indonesia merupakan negara hukum, negara yang mempunyai beribu-ribu aturan, negara yang berdemokrasi, negara yang dengan berbagai macam politik yang ada di negeri ini. Kita adalah negeri hukum. Kita mempunyai hukum, kita mempunyai aturan, kita mempunyai undang-undang. Maka di sini saya akan menjelaskan salah satu di antara sarana untuk kepada hukum tersebut, yaitu kita akan menerangkan tentang apa itu surat kuasa, apa macam-macamnya, dan bagaimana cara atau teknik pembuatan surat kuasa tersebut. Surat kuasa merupakan suatu sarana informasi atau pesan yang disampaikan kepada seseorang dengan menggunakan media kertas maupun kertas digital. Surat kuasa menggunakan bahasa Indonesia yang jelas dan baku sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selain daripada wewenang, surat kuasa berisi tentang pengalihan kekuasaan dari diri sendiri kepada orang lain untuk mengurus suatu hal. Kemudian, ada beberapa unsur yang harus diperhatikan dalam membuat surat kuasa. Yang pertama, yaitu judul, perihal ataupun tujuan yang ingin disampaikan dalam membuat surat kuasa. Kemudian yang kedua, yaitu kalimat pembuka, berisi keterangan waktu. Kemudian yang ketiga, yaitu identitas pemberi ataupun penerima kuasa. Di antaranya berisi nama, tempat tanggal lahir, alamat, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, jenis pembuatan surat kuasa, baik bersifat umum ataupun khusus. Yang kelima, perihal kuasa. Dan yang keenam, yaitu hukum yang dicantumkan, yaitu hak reiterasi. Dan yang ketujuh, yaitu klausal hak pemberian substitusi. Dan yang kedelapan, yaitu penutup. Sedangkan yang terakhir, yaitu tanda tangan ataupun materai untuk memperkuat badan hukum. Oke teman-teman, selanjutnya yang akan kita bahas adalah macam-macam dari surat kuasa. Yang pertama yaitu surat kuasa pribadi. Nah, yang kedua adalah surat kuasa resmi. Dan yang ketiga adalah surat kuasa khusus. Nah, surat kuasa pribadi ini adalah surat kuasa yang memberikan wewenang atau kuasa dari diri seseorang ke diri orang lain yang dia percaya, dan dia harus melaksanakan atas kuasa tersebut dan bertindak atas kuasa tersebut. Nah, seperti ini ada satu contoh surat kuasa pribadi.
Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah contoh dari surat kuasa pribadi. Nah, yang pertama yaitu dia harus menuliskan data dari orang yang memberikan kuasa. Contoh nama Erwin. Nah, seperti itu. Ya. Ini memberikan kuasa, ya, tempat tanggal lahir, tulis nomor KTP dan lain sebagainya, atau nomor apa yang resmi, ya. Nomor pelajar juga bisa. Nah, seperti itu. Kemudian memberikan kuasa penuh kepada Bapak Sutoyo, maaf. Bapak Sutoyo. Ya, dengan identitas yang lengkap. Nah, setelah keduanya sudah mengisi, kemudian ditulislah di bawahnya yaitu judul, isi, tujuan tersebut diberikan kuasa. Nah, apa tujuannya diberikan kuasa? Nah, di sini yaitu contoh di sini untuk pengambilan BPKB. Nah, jadi Bapak Sutoyo ini diberikan wewenang kepada Bapak Erwin, dari Bapak Erwin, ya, diberikan wewenang untuk mengambil surat BPKB. Nah, maka setelah itu harus ditulis tanggal. Nah, tanggal ini supaya menggugurkan nanti kalau ada masalah tentang kapan itu. Nah, pertanyaannya kan banyak nanti. Ada nggak tanggalnya? Ada nggak tempatnya? Gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah tanda tangan dari kedua belah pihak, ya, antara yang memberi kuasa dan yang diberi kuasa. Selanjutnya yaitu surat kuasa resmi. Nah, bisa teman-teman lihat ya. Nah, di sini ada kop suratnya, ya. Kemudian ada kop surat yang di atas ini Dinas Pendidikan, itu kop surat resmi dari yayasan atau lembaga tersebut atau perusahaan mungkin. Nah, seperti itu. Kemudian ada tulisan surat kuasa, di bawahnya itu harus tercantum nomor resmi dari perusahaan tersebut. Gitu. Kemudian nama saya tutup, saya sensor, ya. Kemudian ini apa namanya, jabatan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buru Selatan. Nah, yang di bawahnya itu nama orang yang menerima kuasa, ya, yang menerima kuasa. Nah, yang menerima kuasa ini, ya, ini orang di bawahnya itu menerima kuasa. Kemudian setelah identitasnya sudah, maka di bawahnya ada judul. Nah, di sini judulnya dengan ini pihak pertama memberikan pihak kedua untuk aktivasi dan mencairkan dana bantuan Dirjen Perluasan SMP Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah SMP Negeri Lena. Nah, kemudian di bawahnya ada tanggal. Tanggal itu sangat penting, ya. Karena itu akan kalau tidak ada tanggal akan berakibat fatal, akan mencegah dari penyalahgunaan surat kuasa ini. Nah, kemudian ada tanda tangan penerima dan ada tanda tangan yang memberi kuasa, seperti itu. Oke teman-teman, untuk yang selanjutnya surat kuasa yang terakhir, yaitu surat kuasa khusus atau surat kuasa istimewa. Surat kuasa khusus atau surat kuasa istimewa adalah surat yang biasanya digunakan oleh pengacara, yaitu untuk memberikan wewenang atau kuasa kepada pihak tergugat atau yang digugat. Dan ini biasanya dipakai dalam suatu pengadilan, di pengadilan, ya. Surat kuasa ini diberikan kepada pihak tergugat atau pihak yang digugat, ya, sebagaimana tindak langsung proses dalam pengadilan tersebut. Nah, seperti itu kawan, ya. Jadi ini memberikan kuasa, dan ini tidak jauh beda dengan surat kuasa pribadi, karena ini dari perseorangan, dari seorang pengacara kepada pihak tergugat. Cuman di sini memberikan wewenang, ya. Seperti ini contohnya, nama dan semua identitas, di atasnya ada tulisan surat kuasa, ya. Nah, kemudian di bawahnya khusus, ada tulisan khusus, ya. Nah, di bawahnya ini adalah surat inti dari suratnya,
atau isi, ya, isi dari surat tersebut ini untuk memberikan wewenang atau kuasa dari pihak pengacara kepada pihak tergugat atau yang digugat. Ya. Mungkin sampai sini yang bisa kami sampaikan. Ya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi para pendengar atau para pembaca. Ya. Syukron minni ila hada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.